Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pelajaran PPKN. Jadi hari ini project basic learning ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang basic learning, problem basic learning, dan hari ini proyeknya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Sama dengan kelasnya. Oke, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku rapin dulu ya. Andi Elsa, Abdul Wahab, Hadir Pak. Abdul Rafiq, Hadir Pak. sudah hadir ya. Harus rajin di sekolah ya. Ada Irma, Adhan, Hadir Pak. Aisyah, Hadir Pak. Aksan, Hadir Pak. Alpriyadi, Hadir Pak. Ananda, Hadir Pak. Arya, Hadir Pak. Asmini. Hadir. Sakit ya? Ya Pak. Masuk di kelompok mana sih? Kelompok 5. Cinta Lestari, Deswita, Hadir Pak. Eka. Hadir Pak. Di pelajaran ini kita untuk lebih semangat lagi untuk hari ini kita ice breaking dulu. Oke, stand up please. We're gonna do the monkey, monkey, monkey. That's alright. Do the elephant, right. Now do the tiger, do the tiger, tiger, tiger. Tujuan pembelajaran kalian untuk hari ini, ya. Diperhatikan tujuan pembelajarannya. Jadi pokok pembahasan kita untuk hari ini tentang kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita. Ya, kemudian untuk sub pokok materi kita untuk hari ini lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nih, yang pertama kalian bisa menggambarkan skema lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan dengan semangat disiplin, kita tanah air, kita damai dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kalian yang kedua, kalian harus bisa membedakan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kalian yang ketiga, mempresentasikan. Nah, ini yang sebentar yang terakhir ya. Kalian bisa harus mempresentasikan hasil analisis kalian tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara dengan baik. Oke, next. Di sini kalian bisa lihat lembaga negara yang sebelum diamandemen dan setelah diamandemen. Ya, perbedaannya ada di DPA dalam pertimbangan. Nah, di amandemen, sudah di amandemen sudah tidak ada lagi DPA. Nah, ini ada di bab 2 MPR pasal 2 dan 3 tentang MPR, ya. Kemudian di bab 7 DPR dan DPD bab 3A. Next, ini ya, garis besarnya MPR, DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif, MA, MK dan KY sebagai lembaga Legislatif. dan sebagai lembaga eksekutifnya Presiden. Oke. Ini tugasnya. Lembaga legislatif membuat lembaga eksekutif ya. Dan lembaga yudikatif Mengawasi pelaksanaan undang-undang. gitu ya. Secara garis besarnya juga. Oke. Oke, sebelum kita mendesain perencanaan proyeknya, Pak Guru mau tanya dulu ya soal pembelajaran kita tentang hari ini, masih tentang lembaga negara. Oke, siapa yang tahu tentang
kewenangan lembaga-lembaga negara. Apa saja kewenangan lembaga-lembaga negara? Kewenangan lembaga negara secara umum yaitu 1. Menjaga stabilitas keamanan politik, hukum, hak asasi manusia dan budaya. 2. Menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman dan harmonis. 3. Menjadi penghubung antara negara dengan rakyatnya. Dan yang keempat. Oke, berikutnya aku mau tanya lagi, lembaga apa saja yang ada, lembaga negara apa saja yang ada di negara kita? Ada yang bisa? Oke, ya. Sekarang berdiri. Yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, ketiga Dewan Perwakilan Daerah, keempat Presiden dan Wakil Presiden, kelima Mahkamah Agung, keenam Mahkamah Konstitusi, ketujuh Komisi Yudisial, dan ke-8 Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya Pak Guru mau tanya lagi. Lembaga apa saja yang masuk dalam kategori trias politika? Saya Pak. Oke, Ricky, silakan. Lembaga yang termasuk trias politika ialah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oke, betul. Sekarang silakan membentuk kelompoknya masing-masing yang sudah Pak Guru bentuk minggu lalu. Ya, sekarang kita masuk dalam fase mendesain perencanaan proyek kita. Oke, silakan. Ya, kelompoknya sudah terbentuk semua ya. Oke, selanjutnya waktu kalian melaksanakan proyek ini, Pak Guru mau tanya dulu. Bahan-bahan alat apa saja yang habis kalian sediakan, yang sudah kalian sediakan? Selain handphone, kamera, apa lagi yang kalian sediakan? Pulpen, buku, apa lagi? Ada yang pakai tripod? Ya bagus kalau pakai tripod itu supaya kameranya tidak goyang pada saat pengambilan gambar. Jadi pada saat pengambilan gambarnya itu posisi handphonenya dimiringkan ya. Jangan masih berdiri karena pada saat posisi kameranya itu kalau masih berdiri, pada saat pengambilan gambar itu hasilnya itu akan jelek, tampilan yang di layar akan kecil. Beda dengan aplikasi pakai aplikasi TikTok contohnya. Ada yang pakai aplikasi TikTok? Tidak ada. Semua pakai aplikasi apa? Bapak satu pakai aplikasi apa? Pakai Action. Sana? AM sama Capcure, Pak. Di sini? Capcure. Sana? Master. Sana? Capcure juga ya. Bagus kalau pakai Capcure ya. Dan karena dia gampang pada saat penyedikannya juga enak. Kemudian tidak ada tampilan dan tulis Capcure, bisa dihilangkan ekspornya. Kalau KineMaster ada tulisannya KineMaster? Tidak ada. Oh iya. Biasanya pakai aplikasi seperti itu, biasanya ada tertulis itu toh? Ada. Kita masuk pada sesi penyusunan jadwal. Oke, silakan siapkan pulpennya dan bukunya. Silakan kalian susun jadwalnya. Ya, jadwal pembuatan proyeknya mulai dari apa saja yang kalian harus lakukan, kemudian sampai dengan jadwal hari ini, ya, presentasi. Silakan tulisnya satu orang, yang lainnya silakan membantu. Silakan bantu temannya, berikan masukan tentang penyusunan jadwal proyek. Jangan lupa tulis aplikasi apa yang kamu gunakan ya. Ditulis aplikasi apa yang kamu gunakan. Siapkan smartphone-nya. Siapkan smartphone-nya untuk mengedit kembali tugasnya. Jadi dimulai dari pendahuluan. Dan videonya kalian wawancaranya sudah dilakukan toh? Ya, Pak. Ya. Jadi sisa edit pendahuluannya, ya, perkenalan dirinya. Sudah diedit juga perkenalan dirinya? Ya, sudah dibuatkan video perkenalan diri? Oke.
tinggal dimasukkan. Kemudian jangan lupa ditulis namanya temannya. Tulis namanya pada saat dia tampilkan videonya. Setelah itu masukkan juga dia sebagai apa? Editor kah? Ya, kameramen seperti itu. Jadi kalau belum, silakan edit kembali. Kemudian dalam videonya harus tampak sesuai dengan arahan Pak Guru kemarin. Tulis model pembelajarannya apa, kemudian mata pelajarannya, nama materinya, ya materinya apa saja. Oke, silakan berbuat. Dia dikasih apa? Lanjut. Ini berapa nih? Sini dulu. Tadi katanya AN. Dua campur dengan AN. Ada, silakan jadi namanya, tulis namanya, kemudian jabatannya dia sebagai apa, katakan apa. Tidak ada izin perkenalan diri. Foto saja. Dan pengambilan videonya kan dia ini karena handphonenya berdiri dia ini. Iya. Coba pada saat dia kita tolong posisinya begini, itu bagus hasilnya. Ya, baik, sekarang kita masuk pada tahap menguji hasil. Jadi sudah semua selesai ya. Jelasnya jadi sebentar tampil satu-satu untuk kita lihat seperti apa hasil proyek kalian. Oke, kita apa guru minta tampil duluan kelompok mana yang mau? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan pada hari ini sehingga kita masih bisa berkumpul. Ya, kami akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang pengertian Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung, hak Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung, dan undang-undang yang menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Dipersilahkan saudara Pipin untuk mempresentasikan. Disimak ya. Disimak video temannya ya. Silakan berikan masukan, saran dan kritik. Ada saran, ada kritiknya ya. Kemudian berikan sarannya. Sini pengertian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi di negara kita dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR sendiri terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Oke, lanjut. Kemudian di sini
ada hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, hak budget, yaitu hak untuk menetapkan APBN. Yang kedua, hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Ketiga, hak amandemen, yaitu hak untuk mengubah rancangan undang-undang. Yang keempat, hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan di bidang tertentu. Yang kelima, hak menyatakan pendapat, yaitu hak untuk menyatakan penilaian dan pandangan atas keterangan maupun tindakan pemerintah. Dan yang keenam, hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan atas masalah yang terjadi di lingkungan eksklusif. Oke, lanjut. Adapun tugas dan wewenang dari DPR adalah salah satunya sebagai fungsi legislasi. Yang pertama, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang dan yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Adapun tugas dan wewenang DPR sebagai fungsi anggaran, yakni memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN atau yang diajukan oleh Presiden. Dua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dan yang kita masuk pada sesi wawancara. Kami di sini mewawancarai salah satu anggota DPRD di Kabupaten Konawe Selatan yang bernama Bapak Budi Sumantri yang bertempat tinggal di Desa Lapuang. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi dari DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Oke, mungkin hanya itu pemaparan hasil proyek dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator silakan membuka sesi pertama, memberikan kritik dan saran, dan kemudian sesi kedua. Baiklah, mungkin ada yang ingin memberikan kritik atau saran. Silahkan kelompok 2. Jadi perkenalkan, nama saya Reski Putri dari kelompok 2. Saya akan memberikan kritik dan saran untuk kelompok 3. Nah, kritik saya pada saat video ini yang bagian wawancara lagunya terlalu nyaring, jadi pendengaran kami tentang apa yang dikatakan oleh Pak Budi Sumantri dan kalian itu kurang jelas. Untuk saran saya diperkecil lagi, itu mungkin bisa lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Apa masih ada lagi? Baiklah, saya akan membuka sesi kedua, sesi tanya jawab bagi kelompok yang ingin bertanya terkait materi proyek kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya itu, apa salah satu tugas dari Mahkamah Agung sebagai lembaga negara di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Salah satu fungsi dari Mahkamah Agung ialah fungsi pengawasan, yakni di mana Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Silakan berikutnya saya minta kelompok 4 untuk naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat hadir di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai lembaga-lembaga negara menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Fitra Rahmadani. Saya bertugas sebagai moderator yang akan memimpin diskusi ini. Adapun kelompok saya. Langsung. Baik teman-teman, langsung saja ke sesi pertama, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan Aisyah Haiman. Ini bisa diprotes nanti ya. Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Apa fungsi dan tugas MK? Fungsi dan tugas MK yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, serta memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Perkenalkan, nama saya Lisa Purnamasari sebagai anggotanya. Di sini kami mewawancarai salah satu anggota DPR Kabupaten, yaitu Bapak Matono yang bertempat tinggal di Walungasu. Kali ini kami menanyai tentang apa hak dan fungsi DPR. Andi? Pasti, Pak. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekarang kita membuka sesi pertanyaan. Pertama buka dulu sesi Baik, saya akan memberikan kritik dan saran.
Untuk bagian opening di dalam videonya itu teksnya terlalu cepat. Kalau bisa teksnya itu agak diperpanjang durasinya. Kita saran. Pak. Baiklah, saya akan memberi kritik dan saran. Kritik saya itu pada bagian wawancara suara moderator baik moderator maupun suara dari Bapak anggota DPR tidak jelas. Saran saya mohon suaranya itu diperjelas sedikit. Gas. Dengan menggunakan pakai apa kalau bisa? Seperti kalau bisa menggunakan 2 handphone atau lebih untuk moderator dan untuk Bapak DPR. Direkam begitu? Iya Pak. Iya. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan. Seperti biasa, acungkan tangan, sebutkan nama dan nama kelompok. Sebelum mengajukan pertanyaan, setiap kelompok diberi 1 pertanyaan untuk menyingkat waktu. Silakan kelompok yang ingin bertanya. Baik, langsung saja pertanyaan dari saya, yaitu bagaimanakah kedudukan MK dalam sistem hukum nasional? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kami. Dulu kita berdiskusi untuk menjawab pertanyaan Anda. Baik, saya mempersilakan Arya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, pertanyaannya itu bagaimana kedudukan MK dalam sistem hukum nasional? Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dan dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping MA. Sekian jawaban saya. Jawaban kami. Oke, kembali ke moderator lagi. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2, apakah jawaban kami untuk pertanyaan tersebut sudah betul? Mana kelompok 2 sudah dipaham tadi? Paham, Pak. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang enak. Oke, dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok berikutnya silakan berdiri dulu, bersama tangan. Kita tergantung Pancasila ya. Oke, semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. selanjutnya silakan kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Tuhan. Ya, kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di kelas ini pada siang hari ini. Dan kelompok saya akan membahas tentang materi DPR. Nomor 1, DPR adalah sebagai lembaga negara yang mewakili aspirasi daerah. DPD memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 23 juga ya. 232 hak anggota DPD Republik Indonesia mencakup yang pertama hak bertanya, yang kedua hak menyampaikan maksud dan pendapat, yang ketiga hak memilih dan dipilih, yang keempat hak membela diri, yang kelima hak imunitas, yang keenam hak protokoler, dan yang ketujuh hak keuangan dan administrasi. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan.
kami tentang DPD dan DPR, yaitu tentang hak wewenang dan tugas. Dan kita masuk pada sesi pertama, yaitu kritik dan saran. Dan kritik, saran, videonya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Srafikin Mayren Hidayat dari kelompok 3. Saya di sini akan memberikan kritik dan saran terkait proyek yang kelompok kalian bawakan. Menurut saya atau kritik saya pada proyek kalian ini, materi ditampilkan terlalu cepat. Slide-slide-nya itu hanya beberapa detik saja, jadi para penonton itu belum sempat membaca dengan seksama, sudah pindah ke materi berikutnya. Jadi saran saya mungkin per slide-nya itu diperlambat atau diberikan waktu beberapa detik lagi agar bisa dibaca secara detail dulu, baru pindah materi yang lainnya. Mungkin hanya itu kritik dan saran dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kritiknya, yaitu Israfikin dari kelompok 3. Ya, kami akan memperbaikinya ke depan. Ya, saya akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ya, saya membuka sesi tanya jawab ini kepada kelompok-kelompok lain. Assalamualaikum, perkenalkan saya Reski dari kelompok 2. Saya akan menanyakan apa tujuan terbentuknya DPR. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3, yaitu Saudara Rizky. Saya akan menjawabnya dan berikan saya waktu untuk berdiskusi kepada kelompok saya. Ya, hasil diskusi kami tadi, ya, jawabannya akan dibawakan oleh saudara yang Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky dari kelompok 2. Tujuan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat yaitu berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. DPR dibentuk dengan 3 fungsi, yaitu sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Baik, itu saja jawaban dari saya. Ya, saya kembalikan lagi kepada kelompok 2, yaitu Saudara Rizky. Apakah Anda sudah mengerti dan paham tentang jawaban kami tadi? Pemaparannya juga bagus. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tadi saya tutup presentasi ini tentang DPD dan DPR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kira-kira dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkatnya kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Baik, langsung saja saya sebagai moderator dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami tentang lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan, yaitu DPR dan BPK. Silakan. Baik, saya mempersilakan untuk Reski untuk memaparkan materi. Nah, di sini teman-teman kami melakukan proses jabat tangan kepada Pak Budi Sumatri, yang mana tempat kita mewawancara beliau di rumah teman beliau di Desa Lampua. Di sini kami memperkenalkan diri kami dulu, kami ini dan tugas.
Baik, saya akan membuka sesi saran dan kritik untuk mengkritik kelompok kami atau memberikan saran. Silakan. Baik, kami akan memberikan kritik dan saran untuk kelompok 2. Opening bagian perkenalannya bagusnya itu dilakukan satu persatu, bukan foto seperti itu agar lebih bagus kelihatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya. Kami akan mencoba memperbaiki lagi untuk lebih baik. Langsung saja kami masuk ke sesi pertanyaan. Baik, silakan kelompok lain untuk bertanya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, mengapa hasil laporan BPK diserahkan kepada DPD dan mengapa bukan ke Presiden? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sejenak untuk berdiskusi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mempersilahkan saudara Wahab dari kelompok saya untuk menjawab pertanyaan. Silakan Wahab. Assalamualaikum. Baiklah, seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan, BPK menyerahkan hasil pengelolaan terhadap DPR. Namun untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis terhadap Presiden. Sekian jawaban dari saya, dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Kembali lagi jawab pertanyaan. Bagaimana untuk penanya? Sudah jelas atau paham? Baiklah, wabillahi taufiq. Atas kurangnya mohon dimaafkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, aku mau menginformasi dulu pengalaman kalian. Ya, bagaimana perasaan kalian pada saat proyek ini berlangsung dan seperti apa ya tanggapan kalian terhadap pembelajaran kita. Oke, ada yang bisa berikan tanggapan atau bagaimana perasaannya dari hari ini? Saya, Pak. Baik. Perasaan saya dalam tugas ini sangat senang ketika pada saat kita melakukan wawancara pada babak diskusi
Sumantri, kita dapat mengetahui salah satu anggota DPR yang ada di tempat tersebut. Kita juga dapat bersilaturahmi. Ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Oke, kemudian ada lagi? Pak. Oke, ada, silakan. Ya, tentunya saya sangat merasakan kesenangan karena pada saat mewawancarai Pak Budi Sumantri, sebab wawancara itu kami mendapatkan pelajaran dari luar materi yang kita tidak tahu menjadi tahu. Sekian. Kemudian saya mau tanya lagi, kalau di pembelajaran kali ini di bagian mana yang kamu suka? Di bagian mananya? Apakah di pembukaan? Pada saat apa? Dan pelajaran pada hari ini yang saya paling suka yaitu yang pertama yaitu pada saat sesi tanya dan pada saat memprestasikan. Terima kasih ya. Oke, silakan dulu. Terima kasih ya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Setelah itu ada tempat kerja tugas yang kalian harus selesaikan. TPD. Ya. Jadi silakan dulu kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena di pelajaran ya ada soal yang ada di sini, saya di sini berikan arahan yang ada di KPD ya. Jadi masih menyangkut masalah materi kita yang tadi. Tadi ya. Mana pulpen mo? Pa pulpen mo. Jadi yang belajar kita hari ini ya. Jadi minggu depan kita ulangan harian masalah. Jadi pelajari sampai dengan materi hari ini. Ya. Jadi minggu depan kita ulangan pelajari. Pak Guru harap semua bisa menjawab apa pelajaran yang pernah kita pelajari, dimulai dari bab pertama sampai dengan bab 4 ya. Oke. Untuk menampil hari ini. Yang penampilan ini penampilan terbaik ya, Pak Guru akan mengumumkan penampilan terbaik yang tadi yang Pak Guru simak itu ada di kelompok yang terakhir tadi, kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, beri aplaus dulu. Oke, untuk videonya tolong diperbaiki kembali ya, diperbaiki kembali tentang saran dan kritikan yang dimasukkan tadi sama teman-temannya, kemudian baru kita bisa publish ya. Kita lihat nanti setelah dipublish, kita lihat like terbanyak jatuh kepada kelompok siapa untuk jadi favorit di videonya. Jadi makanya Pak Guru dari awal
suruh membuat video yang semenarik mungkin, openingnya semenarik mungkin supaya orang lebih tertarik untuk menonton videonya gitu ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kelas pimpin doa baru kita. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.